Bismillahirrahmanirrahim. Ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Di malam hari yang mulia dan diberkahi ini, insyaallah, di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala kembali memudahkan kita untuk mempelajari ilmu, sebuah kenikmatan yang sangat besar, karena ini merupakan kebutuhan bagi hati kita. Dan kita telah tahu bahwasanya kebutuhan hati ini terhadap ilmu jauh lebih besar daripada kebutuhan kita terhadap makanan dan minuman. Ilmu ini akan menjadi penerang bagi hati kita, sehingga kita dapat menapak menjalani kehidupan di alam dunia ini dengan adanya cahaya yang menerangi jalan kita tersebut, sehingga kita tidak tersesat dari jalan yang lurus. Maka ini adalah sesuatu yang patut untuk kita syukuri bersama. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kita di malam hari ini masih seputar adab seorang yang berilmu terhadap dirinya. Ada 12 adab dan baru 3 adab yang telah kita bahas. Seorang yang berilmu di sini tidak harus ulama. Bahkan kita yang sedang duduk di majelis ilmu ini pun juga hendaknya memperhatikan adab-adab ini, karena kita pun sedang belajar untuk mencari ilmu, dan ketika ilmu itu kita dapatkan sedikit demi sedikit, maka sejatinya kita juga termasuk orang yang memiliki ilmu. Maka yang pertama, seorang ahli ilmu atau seorang yang memiliki ilmu itu, adabnya terhadap dirinya sendiri itu harus senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sudah kita bahas bersama. Merasa diawasi itu bahasa syariatnya adalah muraqabatullah. Muraqabah. Muraqabah itu senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Dan hendaknya ayat yang selalu kita dengar atau selalu kita baca itu selalu ada di dalam hati kita, selalu ada di dalam pikiran kita, sehingga kita betul-betul bisa memiliki sifat muraqabatullah, senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita betul-betul hati-hati di dalam bertindak dan berucap. Apa itu? Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Rabbmu itu mengawasi. Dalam ayat yang lain, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu ucapan pun yang terucap kecuali di situ ada malaikat pengawas yang selalu mencatat dan mengawasi kita. Raqib selalu mengawasi, atid dan mencatat. Jadi semuanya komplit dan lengkap. Maka tatkala kita merenungi ayat ini, kita akan lebih hati-hati lagi di dalam berucap dan bersikap. Karena kita diawasi. Ya, kita nih kalau ada CCTV, oh ini diawasi nih, misalkan oleh bosnya ngawasi dari CCTV, ya, maka kita tentunya kerjanya sungguh-sungguh
dan maksimal, maka bagaimana halnya dengan Allah Subhanahu wa taala yang mengawasi kita? Tentunya kita lebih sungguh-sungguh dan lebih maksimal lagi di dalam menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, seorang yang memiliki ilmu itu hendaknya menjaga ilmu, ya, menjaga ilmu, menjaga kemuliaan ilmu. Yang ketiga, hendaknya seorang yang berilmu itu berakhlak zuhud terhadap dunia. Zuhud itu ya meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk akhirat, atau meninggalkan sesuatu, atau bahkan meninggalkan sesuatu yang membawa madarat di akhirat nanti. Jadi meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat, itulah zuhud. Maka seorang ahli ilmu yang memiliki ilmu hendaknya memiliki sifat zuhud terhadap dunia, tidak mengejarnya, tidak menghabiskan umurnya untuk dunia, karena memang kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan untuk menumpuk-numpuk harta. Sebagian orang menyangka bahwasanya semakin banyak hartanya maka hidupnya akan semakin lama. Kenapa? Karena dia bahagia dengan hartanya. Bahkan sampai 7 turunan pun harta itu tidak habis dimakan, dimanfaatkan. Dan Allah sudah sindir itu dalam Al-Quranul Karim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malau wa'addada. Ngumpulkan harta dan menghitung-hitungnya, dihitungin terus hartanya. Bertambah enggak nih? Bertambah enggak nih? Bertambah enggak nih? Yahsabu anna malahu akhlada. Dia mengira hartanya itu akan mengekalkan dia di dunia. Padahal tidak. Karena Allah mengatakan, "Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Kalau ajal itu sudah sampai pada waktunya, tidak akan bisa diundur atau dimajukan. Enggak bisa, jemaah. Kalau sudah waktunya mati, mati. Sekalipun dia orang terpandang, sekalipun dia orang kaya raya, sekalipun dia adalah pejabat, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa mati. Lantas kenapa kok kita merelakan umur kita ini untuk kita habiskan menjadi hamba dunia? Keliru. Salah satu surat yang sering kita baca dan kita dengar pula, surat Al-Asr, Allah sudah mengingatkan kita, wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa, demi waktu. Waktu ini adalah modal besar bagi kita, jemaah. Karena kalau kita nggak punya waktu, bagaimana kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini modal besar. Allah mengatakan innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia semuanya lafi khusrin, berada dalam kerugian. Yang besar, yang kecil, yang gemuk, yang kurus, yang putih, yang sawo matang, yang hitam, yang ganteng, yang kurang ganteng, yang cantik, yang kurang cantik, misalnya. Semuanya. Yang konglomerat, yang konglomelarat, sama. Lafi khusr. Rugi, berada dalam kerugian. Dihukumi sama. Kemudian Allah mengecualikan dalam ayat berikutnya, illalladzina amanu. Yang enggak rugi itu adalah orang yang beriman, wa amilus solihat, dan orang yang beramal soleh, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Saling wasiat dalam kebenaran, mengingatkan manusia terhadap
ya, ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi yang mulia SAW mengajak kepada agama Allah, mengajak untuk berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala, wa tawasau bis sabr, dan mereka bersabar di dalam melakukan itu. Sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan, dan sabar di dalam menjalani ketentuan yang telah Allah tentukan untuk diri hamba tersebut. Ada kalanya kita sakit, bersabar. Ada kalanya kita kekurangan, bersabar. Itu jemaah. Maka ini yang harus kita jadikan prinsip dalam hidup kita. Saya ini hidup mau ngapain? Jangan bingung. Prinsip seorang muslim dalam kehidupannya adalah beriman dan beramal saleh. Bagaimana caranya kita bisa beriman dengan iman yang benar? Belajar, menuntut ilmu. Maka ada yang mengatakan, jadi tujuan hidup kita itu, dikatakan oleh para ulama, ya berilmu kemudian beramal. Berilmu dan beramal saleh. Kita ini jemaah nggak bisa beramal soleh kalau nggak ada ilmu. Karena sebuah amalan itu dikatakan soleh apabila ikhlas dan ngikuti tuntunan Nabi. Itu namanya amal soleh. Kalau tidak ikhlas, toleh. Tidak ngikuti Nabi, meskipun ikhlas, toleh. Lawannya soleh. Berarti ilmu ini sesuatu yang doruri, darurat. Makanya tadi saya katakan, kebutuhan kita terhadap ilmu ini lebih besar daripada kebutuhan terhadap makanan dan minuman. Jadi kita hidup ini untuk berilmu, untuk beramal. Dan jamaah, kewajiban terbesar bagi seorang hamba hidup di dunia ini adalah belajar ilmu agama, bukan ilmu dunia. Setiap hamba wajib mempelajari agamanya, agama Islam maksud saya, wajib. Bagaimana kita bisa beramal kalau kita nggak tahu ilmunya, kalau kita nggak belajar? Makanya kata Nabi, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Menuntut ilmu wajib bagi seorang muslim dan muslimah, wajib, kata Nabi yang mulia SAW. Karena dengan ilmu kita bisa beribadah kepada Allah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita sudah beramal saleh, kita beriman, berilmu, beramal, beriman, beramal saleh, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, barang siapa yang beriman dan barang siapa yang beramal saleh, dari laki-laki, kalangan laki-laki maupun perempuan, kata Allah, wa huwa mu'minun, man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun, kata Allah. Barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, akan kami berikan kepada dia kehidupan yang baik, wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan akan kami beri balasan kepada mereka atas apa yang telah mereka lakukan dengan balasan terbaik. Ini Allah loh yang mengatakan jemaah. Jadi kembali kepada masalah ilmu dan amal. Tadi saya katakan sesuatu yang terbesar yang harus kita lakukan di dunia ini adalah menuntut ilmu agama. Belajar perkara agama. Dan sesuatu yang paling besar dari perkara agama yang wajib untuk kita ketahui adalah masalah ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai nih kita hanya kenal Allah namanya,
Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran bahwasannya cara untuk mengenalnya itu dengan dua. Mengenal Allah itu dengan dua cara. Yang pertama, mengenali Allah melalui kauniyah. Ayat-ayat kauniyah, yaitu apa yang terlihat oleh panca indera kita, oleh mata kita, atau yang kita rasa, khususnya yang bisa kita lihat. Alam semesta yang demikian besarnya, Waalaikumsalam. Alam semesta yang demikian luas dan besarnya, siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Lautan yang demikian luasnya beserta segala isinya, siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikan-ikan berbagai macam jenis dan bentuknya, siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Air yang demikian banyak tidak sampai tumpah ke daratan, siapa yang mengaturnya? Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang terkadang kita perlu untuk memikirkan itu jemaah, atau bahkan harus ini, karena agar kita kenal Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita bisa lebih banyak bersyukur kepadanya. Bahkan terhadap diri kita sendiri Allah suruh lihat, wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kalian sendiri tidakkah kalian bisa melihat? Dokter yang tahu terhadap komponen tubuh kita, luar biasa, dengan fungsi-fungsinya yang ada, luar biasa. Ya, makanya kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Imran, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, waqtilafil laili wan nahar, dan dalam pergantian siang dan malam, la ayati liulil albab, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, liulil albab, bagi mereka yang mau berpikir. Sekarang ini kita masuk waktu malam. Barusan itu waktu sore, siang, pagi. Terus bergulir seperti itu. Kita pikirkan, Masya Allah, teratur. Matahari terbit pada waktunya, terbenam pada waktunya, terus seperti itu. Itu semuanya dalam pengaturan Allah Subhanahu wa ta'ala, kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah sebutkan siapakah ulul albab itu? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, yaitu orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring. Dia senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berzikir kepada Allah dalam setiap keadaannya. Berzikir itu jamaah tidak hanya terbatas mengucapkan subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Tidak. Kita keluar rumah mengucapkan bismillah tawakkaltu 'ala Allah, zikir. Kita naik motor, naik mobil, kemudian kita mengucapkan doa subhanalladzi sakhkhara lana hadza, zikir. Kita masuk kamar mandi, mengucapkan doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is, zikir. Bagian dari zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula kalimat istighfar dan yang lainnya. Dia senantiasa ingat Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lisannya selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah selalu ingat kepada Allah, waktunya sholat kita sholat, kemudian kita sering berzikir kepada Allah, menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala dalam segala keadaan kita. Azkurkum, kata Allah, fadhkuruni azkurkum. Kalau kau ingat aku, kalau kau sebut aku akan ingat kamu. Kemudian dalam lanjutan ayat tadi, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Kemudian orang-orang yang memiliki akal pikiran ini, yang dapat menggunakan akal pikirannya ini, mereka yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Mereka berpikir tentang penciptaan langit dan bumi. Bagaimana dahsyatnya Allah ciptakan langit tanpa tiang, enggak runtuh. Bagaimana dahsyatnya Allah hamparkan bumi ini.
bumi itu bulat katanya, tapi bagaimana caranya Allah ngatur air gak bisa tumpah. Bumi bulat, ya, bagian atas tidak mengenai yang bawah. Subhanallah. Kemudian hamba ini mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Allah, engkau tidak ciptakan ini hanya untuk main-main atau perkara sia-sia, tidak, semuanya penuh dengan hikmah. Subhanaka faqina adzabannar, maha suci engkau ya Allah, jagalah diri kami dari neraka. Jadi jamaah, perkara terbesar yang harus kita lakukan dalam kehidupan dunia ini adalah belajar ilmu agama. Jangan sampai kita pinter ilmu dunia tapi bodoh ilmu agama. Allah sindir dalam Al-Quranul Karim. Bukan seorang muslim seperti itu. Allah ingatkan, ya'lamuna zahiran minal hayati dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Begitu pintarnya mereka terhadap urusan dunia, sangat mengerti tentang perkara dunia, berbagai pengalaman kerja dia tahu detail. Wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Tapi urusan akhirat ghafilun, mereka lalai. Padahal Allah katakan wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Makanya kata Allah, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum, bergegaslah kalian untuk menuju ampunan Allah. Wa jannatin 'arduha ka'ardis samawati wal ard, bergegaslah kalian untuk menuju ampunan Allah dan menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Ya. Maka dari sini jemaah, kalau kita malas untuk belajar ilmu agama, hendaknya kita pikirkan runtutan yang saya sampaikan ini. Jadi tidak ada alasan sebenarnya bagi kita untuk tidak mau mempelajari ilmu agama, karena itu kebutuhan kita. Buta ilmu agama berarti kita akan buta dalam perjalanan kita menapaki kehidupan ini, nggak punya arah yang jelas. Makanya tetapkan tujuan hidup kita sesuai dengan Al-Quranul Karim, sesuai dengan sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Tetapkan, untuk apa saya hidup? Untuk berilmu dan beramal, agar kita tidak disimpangkan oleh syaitan, agar setan tidak melalaikan kita. Karena kalau sudah kita dilalaikan oleh syaitan, kita akan melenceng jamaah, melenceng dari tujuan ini, sehingga kita tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tadi saya katakan perkara terbesar yang harus kita pelajari adalah ilmu agama. Kemudian perkara terbesar dari ilmu agama ini adalah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah itu dikenal melalui ciptaan-ciptaannya. Kemudian Allah dikenal melalui ayat-ayat syar'iyah. Kauniyah, syar'iyah. Kauniyah penciptaannya yang kita lihat nih, yang ada di alam semesta ini. Kita pikirkan, kita renungkan, sehingga itu akan menambah keimanan kepada diri kita. Kemudian agar kita mengenal Allah juga, kenali Allah Subhanahu wa ta'ala melalui ayat-ayat syar'iyah, melalui ayat-ayat Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Yang dari sini pentingnya kita mempelajari tauhid. Jadi ilmu agama yang paling besar yang harus kita pelajari adalah masalah tauhid. Karena dengan tauhid kita akan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebaik-baiknya pengenalan. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma dan sifat, yang dengannya kita akan mengenal Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tatkala Allah ini dikenal dengan sebaik-baik pengenalan, akan muncul rasa cinta di dalam hati kita, ridha Allah pun kita dapatkan, dan akan mudah bagi kita untuk melaksanakan apa yang menjadi kewajiban-kewajiban yang telah Allah bebankan kepada kita. Mudah jamaah, sangat mudah bagi kita untuk menjalankannya.
Kenapa? Sudah ada rasa cinta. Dan cinta itu tumbuh karena kita mengenalnya. Di sisi lain sulit bagi kita untuk bermaksiat. Kenapa? Karena kita malu kepadanya. Semakin kita mengenalnya, semakin tebal rasa malu kita, semakin besar rasa cinta kita, dan semakin besar pula rasa takut kita kepadanya. Sehingga tatkala tangan ini ingin bermaksiat, berat rasanya jemaah. Kaki ini ingin melangkah bermaksiat, berat. Bahkan hati ini ingin melakukan berkeinginan untuk bermaksiat, berat. Mengapa? Karena dia telah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebaik-baik pengenalan. Ya, makanya tatkala ada orang yang mengatakan, kenapa kamu belajarnya tauhid, 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 tauhid? Masih banyak tuh syariat-syariat Islam yang belum kamu pelajari. Ini jahil jemaah. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, berapa tahun beliau dakwah di Mekah? 13 tahun jemaah. Yang beliau dakwakan apa? Tauhid. Rasul ajarkan kepada para sahabat ridwanullahu ta'ala alaihim ajmain pengenalan kepada Allah, sebaik-baik pengenalan. Rasul kenalkan para sahabat kepada Rabb mereka, sehingga Allah itu begitu mereka kenali, sehingga mereka tampil sebagai sosok manusia yang begitu takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga layak kalau muncul dari lisan salah seorang sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan bahwasannya kami ini ya, ketika melihat dosa-dosa itu kayak berada di bawah gunung jemaah. Dosa-dosa kecil itu kayak di bawah gunung. Khawatir kalau sampai gunung ini menimpa kita. Saking besarnya rasa takut dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa innal fajir, adapun pendosa, maka tatkala dia melakukan perbuatan dosa, maka sebagaimana lalat yang nempel di hidungnya, dikibaskan begini saja, kemudian lalat itu terbang dan dia tidak merasa dalam bahaya besar. Ya. Jadi ini sesuatu yang harus kita pahami dengan baik jemaah. 13 tahun itu bukan waktu yang singkat. Nabi kita yang mulia SAW selama 13 tahun lamanya mendidik sahabat dengan didikan tauhid, sehingga lihat bagaimana hasil didikan beliau SAW. Ketika hati ini sudah mapan, maka seluruh anggota badan tunduk jemaah. Betul kata Nabi yang mulia SAW, ala wa inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalb. Di dalam tubuh kita ini ada sekerat daging. Kalau dia baik, seluruh tubuh akan baik. Kalau dia buruk, seluruh tubuh akan buruk. Dan itu adalah hati, kata Nabi yang mulia SAW. Maka Nabi memulai dengan perbaikan hati terlebih dahulu, karena ini yang mengendalikan manusia. Sumber keinginan munculnya dari hati. Ketika hati ini tertata dengan keimanan yang benar, maka hati ini akan menuntun tangan untuk melakukan sesuatu yang mendatangkan ridha Allah saja. Hati ini akan menuntun telinga kita untuk mendengarkan sesuatu yang Allah ridhoi. Hati ini akan menuntun mata kita untuk melihat kepada sesuatu yang Allah cintai. Dan hati ini juga akan menuntun anggota tubuh kita yang lainnya, tak terkecuali lisan yang begitu besar bahayanya, sehingga kita hanya mengucapkan ucapan-ucapan yang baik saja. Ya. Maka tatkala ada orang yang mengkritik kenapa tauhid, dia jahil jemaah. Dia tidak ngerti betapa dahsyatnya dan pentingnya ilmu tauhid. Begitu masuk periode Madinah, lihat, keimanan sudah mapan, hati sudah kuat,
keyakinan kepada Allah demikian kuatnya, mereka betul-betul mengenal Allah Subhanahu wa taala sehingga seluruh hidup mereka tumpahkan untuk mendapatkan ridha dan cinta Allah Subhanahu wa taala. Hingga akhirnya lihat Allah abadikan mereka dalam Al-Qur'an, radhiyallahu anhum wa radwan. Allah ridhai mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baru periode Madinah hukum turun. Masalah hukum turun selama 10 tahun. Ringan bagi mereka untuk melakukannya. Dan mereka bersemangat. Lihat, hukum-hukum itu turun periode Madinah, mereka enggak pernah memilah jamaah mana yang wajib, mana yang sunnah. Enggak. Mereka enggak pernah memilahnya. Selama itu perintah, selama itu tuntunan, tidak ada kata tapi, mereka semangat di dalam melakukannya. Dan mereka itulah golongan orang-orang as-sabiquna bil khairat. Level pertama. Manusia itu terbagi 2 level. Ya, manusia yang taat itu terbagi 2 level. Level yang paling atas itu as-sabiquna bil khairat. Orang-orang yang senantiasa berlomba untuk melaksanakan kebaikan. Selama itu kebaikan, maka dia kerjakan. Sunnah atau wajib ini diperintahkan, kerjakan. Adapun dia mengetahui ini wajib, ini sunnah, hanya sekedar untuk tahu. Ya, karena konsekuensinya beda. Kalau wajib ditinggalkan dosa. Kalau perkara sunnah, tatkala ditinggalkan maka dia tidak berdosa. Mereka semangat di dalam beramal kebaikan. Kenapa? Sudah dipenuhi rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala hati mereka. Makanya untuk urusan dunia mereka tidak pusing. Untuk urusan dunia mereka tidak iri satu dengan yang lain. Para sahabat itu ada yang miskin, ada juga yang kaya, tapi mereka tidak pernah iri. Yang miskin tidak pernah iri kepada yang kaya dari sisi dunia. Tapi mereka irinya itu karena orang-orang kaya ini bisa menambah amal soleh mereka dengan hartanya. Kita nggak bisa. Tapi Rasul beri solusi kepada mereka. Jadi mengenal Allah dalam kehidupan ini adalah sesuatu yang daruri jemaah, yang harus. Jadi kembali kepada pembahasan tadi, prinsip kita dalam hidup ini 2, berilmu dan beramal. Kita tidak bisa beramal kecuali tanpa ilmu. Dan sebesar-besar ilmu, semulia-mulianya ilmu yang harus kita pelajari adalah ilmu tauhidullah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau sampai kita rusak dalam ketauhidan ini, maka akan menjadi sebab tertolaknya amal kita. Rusak tauhid, amal bisa tertolak. Seseorang bersedekah, sedekahnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau tauhidnya rusak. Dia tidak tahu ternyata pamer itu enggak boleh. Dia tidak tahu kalau ternyata riya itu bisa menghapuskan amalan dia. Sehingga pahala sholat yang dia lakukan, puasa yang dia lakukan, semua yang dia lakukan dari amal ibadah, dia bangun di atas pondasi yang rapuh, riya, sum'ah, ujub, maka Allah Subhanahu wa taala akan hilangkan amal tersebut. Tidak dinilai pahala di sisinya. Dan itulah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an mansura. Kami bagikan debu yang berterbangan, sia-sia jemaah. Jadi itu prinsip dalam hidup kita, berilmu dan beramal. Maka jangan sampai kita berjalan di muka bumi ini seperti orang yang tanpa arah. Gak ngerti saya harus berjalan kemana ini, sehingga malas, hidup segan, mati tak mau. Kalau hidup ini bingung, saya mau ngapain, mau mati pun gak mau. Hidup lebih enak, tapi dia gak tahu arah. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adab berikutnya
Ya. Yang keempat, adab seorang yang memiliki ilmu agama adalah adab terhadap dirinya. Yang keempat, bagi seorang yang memiliki ilmu atau ahli ilmu, an yunazziha ilmahu an ja'lihi sullaman yatawassalu bihi ilal aghrad ad-dunyawiyyah min jahin aw malin aw sum'atin aw syuhratin aw khidmatin aw taqaddumin ala aqrani. Kata Syekh di sini, hendaknya seorang ahli ilmu, seorang yang berilmu, yang memiliki ilmu, itu memuliakan ilmunya. Dengan cara apa? Dengan cara tidak menjadikan ilmunya itu sebagai tangga untuk meraih kepentingan dunia. Dia belajar ilmu agama, apa tujuannya? Oh, min jahin, ingin mendapatkan kedudukan, ingin mendapatkan pangkat, sehingga dia akan menjadi orang yang dihormati di masyarakatnya, orang yang disegani di masyarakatnya, tinggi kedudukannya. Tidak boleh. Ini namanya tidak beradab. Kemudian malin, menuntut ilmu agama untuk mendapatkan harta. Ya. Tatkala ada seseorang yang ingin mendapatkan siraman rohani, ingin belajar, mendapatkan ilmu agama, mendapatkan pencerahan, dia pasang tarif. Kalau mau belajar sama saya, tarifnya sekian. La ilaha illallah. Tidak boleh jemaah. Jelas seperti itu merupakan bentuk mencari dunia dengan amalan akhirat. Ancamannya besar. Au sum'atin, dia menuntut ilmu untuk agar dilihat oleh orang. Sum'ah, orang pada mendengar fulan seorang penuntut ilmu yang sangat rajin dan sungguh-sungguh. Ketika dia mendengar itu, dia bangga, bahagia. Na'udzubillah. Au syuhratin, menuntut ilmu untuk mencapai atau mendapatkan popularitas agar mencuat ke permukaan, menjadi orang terkenal, menjadi dai nasional atau bahkan internasional. Wal iyadu billah. Jamaah, kalau memang kita bisa masuk surga tanpa harus terkenal, lakukan. Karena ketenaran, keterkenalan, kemasyhuran ini adalah fitnah bagi hati. Terkadang seseorang bisa tergelincir dari pintu ini. Ya, dia merasa bangga dengan ketenaran dia. Tidak ada satupun makhluk di muka bumi ini misalkan kecuali mengenal nama dia. Na'udzubillah. Tujuannya keliru. Au khidmatin, dia mempelajari ilmu dengan tujuan agar mendapatkan pelayanan yang eksklusif, mendapatkan servis yang istimewa, terutama dari muridnya, sehingga dia ingin dilayani oleh muridnya. Bajunya diambilkan oleh muridnya, pecinya diambilkan oleh muridnya. Ketika mau keluar dari masjid, sandalnya pengen dirapikan oleh muridnya. Ketika muridnya tahu dia, inginnya muridnya itu merunduk kepada dia. Na'udzubillah. Ingin diservis oleh murid-muridnya. Ya, ini tujuan yang tidak benar. Au taqaddumin ala aqrani, dia menuntut ilmu karena ingin unggul, berbeda dengan teman-teman sebaya dia. Saya ingin unggul, nggak boleh. Ini termasuk adab yang jelek. Terus bagaimana? Hendaknya kita menuntut ilmu itu lillah. Bagaimana lillah itu? Li raf'il jahli an nafsi summa an ghairi. Aku menuntut ilmu ini karena aku jahil, aku bodoh, sehingga aku menuntut ilmu agar kebodohan ini tidak terus bersarang di dalam diriku. Karena kebodohan itu pahit. Aku angkat kebodohan dari diriku ini dengan mempelajari ilmu, kemudian aku berusaha mengangkat kebodohan
dari diri orang lain. Aku angkat dari diri orang lain. Itulah ikhlas. Ya. Dikatakan oleh ulama, ikhlas itu adalah dawamun nadhar nisyanu ru'yatin nadhar ilal makhluk bidawamin nadhari ilal khaliq. Ikhlas itu melupakan pengamatan manusia dan terus menerus berusaha untuk senantiasa terus menerus menjadikan Allah, pengamatan Allah sebagai target dia. Itulah ikhlas. Dia nggak pernah peduli dengan pengamatan manusia. Tapi setiap amalan yang dia lakukan, dia selalu mengincar agar diperhatikan dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dia incar pengamatan Allah, bukan pengamatan manusia. Itulah ikhlas, kata ulama. Kemudian qala al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan, wadidtu annal khalqa ta'allamu hadzal ilma ala alla yunsaba ilayya harfun min. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, aku ingin, aku cinta, aku suka apabila manusia itu mempelajari ilmu dariku, mengambil ilmu dariku, kemudian mereka tidak menisbahkan kepadaku satu huruf pun. Maksudnya mereka mengambil ilmu dariku, boleh, silahkan, sebanyak-banyaknya akan aku kasih, tapi tolong jangan pernah menisbahkan ilmu itu kepada diriku. Ini ketawadhuan beliau. Satu huruf pun jangan bilang dariku, karena beliau ingin tersembunyi amalan beliau. Kalau memang bisa seperti itu, jangan selalu bilang ini dari Syafi'i, ilmu ini saya ambil dari Al-Imam Syafi'i. Jangan. Silahkan kau datang ke majelisku, kau ambil ilmuku sebanyak-banyaknya, silahkan. Tapi jangan pernah mengatakan ini ilmu dariku. Menghindari rusaknya niat. Ya, tapi kalau dalam masalah hadis, ya tidak. Ya, harus sampaikan ya. Dari mana? Dari Asy-Syafi'i misalkan. Kemudian wa kadzalika yunazzihuhu 'anit tam'i atau 'anit tama'i fi rifqin min talabatihi bimalin aw khidmatin aw ghairiha bisabab ishtighalihim 'alaihi wa taraddudihim ilaih. Demikian pula halnya seorang ahli ilmu itu betul-betul membersihkan dirinya, membersihkan hatinya dari sifat tamak, sifat rakus. Rakus terhadap apa? Terhadap perbuatan lemah lembut yang dilakukan oleh murid-muridnya kepada dia. Gak boleh seorang ahli ilmu tamak terhadap perlakuan baik yang ingin dia dapatkan dari murid-muridnya. Biar diperlakukan istimewa betul. Ya, bahkan kalau bisa nanti meludah ini jangan sampai ada yang sampai ke tanah ludahnya. Terus kemana? Ke tangan muridnya, campur dengan parfum. Itu kekhususan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi iya, Nabi meludah tidak pernah jatuh ke tanah. Kemana? Ke tangan sahabat, rebutan para sahabat. Ya, ini kekhususan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, tidak berlaku kepada yang lainnya. Kalau seandainya ini berlaku kepada yang lainnya, tentunya sahabat melakukan hal itu karena mereka orang yang paling tahu terhadap ilmu agama ini, karena dibimbing oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kenyataannya tidak. Mereka tidak melakukan itu. Berarti ini menunjukkan kekhususan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Yang ingin mendapatkan perlakuan khusus, perlakuan istimewa, perlakuan baik spesial dari murid-muridnya berupa harta atau berupa khidmah. Khidmah itu ya, servis ya, dari murid-muridnya. Au ghairihima, atau yang lainnya, dengan sebab istighalihim alaihi wa taraddudihim ilaihi, dengan sebab tersibukkannya mereka untuk bolak-balik datang kepada dia karena ada kebutuhan apa? Ilmu yang mereka cari. Mumpung butuh nih mereka kepada saya, dimanfaatkan. Enggak boleh. Ya. Wa kana Mansur
Dahulu ada seorang yang bernama Mansur, yaitu Abu Ja'far Al-Mansur. Ya, beliau ini Abu Ja'far Al-Mansur ma'ruf Tsani Khulafa Bani Al-Abbas. Beliau ini adalah pemimpin khalifah Bani Abbasiyah yang kedua. Apa kata beliau? Bagaimana sikap beliau? La yasta'inu bi ahadin yakhtalifu ilaihi fi hajah. Beliau tidak pernah mengambil keuntungan dari orang lain tatkala orang lain itu memiliki kebutuhan kepada dia. Ada butuh sama dia, sini silahkan. Apa kebutuhanmu, sampaikan. Bukan kok dimanfaatkan. Ketika datang, kamu ada kebutuhan sama saya? Ada. Tolong bereskan dulu itu. Misalkan barang-barang saya dulu. Nanti kamu sampaikan kebutuhan saya. Tidak, jemaah. Tidak seperti itu. Wa qala Sufyan ibn Uyainah. Sufyan ibn Uyainah pernah mengatakan, kuntu qad utitu fahmal Qur'an. Dahulu aku pernah, Sufyan ibn Uyainah, salah seorang ulama yang sangat terkenal. Dahulu aku pernah diberi oleh Allah pemahaman terhadap Al-Quran. Aku faham Al-Quran, ngerti Al-Quran, faham makna Al-Quran. Falamma kubiltu surrata min Abi Ja'far sulibtuh. Maka tatkala aku sudah mulai menerima kantong-kantong yang berisi uang dari Abu Ja'far, yang ngasih adalah pemimpin, kantong besar yang dikasih, dinar dikasihkan kepada dia. Sulibtuhu, maka pemahamanku terhadap Al-Quran itu diambil dariku oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi hilang ilmunya. Fanas'alullaha ta'ala al-musamahah. Maka kata beliau, kami meminta ampunan dan maaf kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dari sini kita tahu bahwasanya betapa pentingnya untuk selalu menjaga niat kita dalam setiap ibadah yang kita lakukan. Hadza wallahu ta'ala alam bissawab. Ada pertanyaan jemaah? Sudah isya, waktunya kita sholat, selesai. Jelas ya? Walhamdulillah, Masya Allah, Pak Sultan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.